Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam renungan harian GKI Sangkrah ini. Mari kita membukanya atau mengawalinya dengan berdoa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita membuka kitab Yeremia pasal yang ke-31, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita membuat perjanjian apapun dengan orang lain, lalu kemudian kita mendapati bahwa partner kita, mitra kita, atau orang lain itu mengkhianati atau melanggar perjanjian itu. Kira-kira apa yang menjadi reaksi kita? Pada umumnya orang akan mengatakan, sudah cukup sekali ini saja. Ini yang terakhir kalinya. Tidak mau lagi bikin perjanjian dengan orang itu. Kita kapok. Kenapa? Karena perjanjian itu diingkari, dikhianati, dan dilanggar. Saya kira itu merupakan reaksi yang sangat umum. Kebanyakan akan seperti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi kalau kita mengalaminya sampai berkali-kali, maka kita pada akhirnya akan sampai pada sikap cukup sampai di sini. Tidak ada lagi perjanjian-perjanjian yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang juga terjadi di dalam perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Yaitu bahwa umat Israel berulang kali mengkhianati, melanggar perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umat Israel. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu saja mendukakan hati Tuhan. Tetapi saudara yang saya kasihi, jerakah atau kapokkah Allah membuat perjanjian dengan umat Israel? Jikalau kita membaca kitab Yeremia tadi, jelas sekali dikatakan Allah tidak jerah, Allah tidak kapok. Bahkan kemudian yang dilakukan adalah Allah memperbarui perjanjiannya, yaitu dengan mengupayakan supaya Israel itu tetap menjadi umatnya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ia akan meletakkan Taurat dan firman-Nya di dalam batin dan di dalam pikiran umatnya. Ia juga akan memperkenalkan diri supaya ia dikenali, sehingga orang tidak perlu lagi menyuruh atau mengajar orang lain. Kenalilah Allah. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada umat. Dan sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh lagi Allah juga menyatakan akan mengampuni dan melupakan segala dosa dan kesalahan umatnya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita makin mendekati hari raya Natal, di mana kita merayakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Perjanjian yang dinyatakan oleh Yeremia tadi, ya, perjanjian dengan Allah, perjanjian Allah dengan umatnya yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia tadi masih berlaku sampai dengan saat ini. Dan kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya meneguhkan, menegaskan bahwa perjanjian keselamatan dengan Allah itu masih terus berlangsung. Sekalipun kita sadar betul bahwa perjanjian itu juga seringkali kita ingkari, seringkali kita langgar dan kita khianati. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah mencabut perjanjiannya itu, bahkan terus-menerus memperbarui, dan puncaknya pada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen kita juga tentunya mengenal peristiwa reformasi gereja yang dilakukan atau dipelopori oleh Martin Luther. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu buah reformasi adalah bahwa Alkitab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, ke dalam bahasa yang dikenal atau dipakai oleh banyak bangsa. Alkitab tidak hanya ditulis dalam bahasa-bahasa tertentu saja, tetapi sekarang dapat dibaca di dalam berbagai bahasa. Hal itu merupakan anugerah dari Allah juga. Karya reformasi itu membuka kesempatan kepada setiap orang yang percaya untuk dapat membaca, merenungkan secara langsung firman Tuhan. Ia tidak perlu menunggu hari-hari tertentu di mana ada seseorang yang membacakan, yang menjelaskan firman Tuhan itu kepadanya. Setiap orang, setiap hari dapat membaca dan merenungkan firman-Nya. Apa yang dinyatakan itu atau apa yang terjadi melalui reformasi itu merupakan perwujudan dari apa yang dinyatakan Allah, bahwa aku akan meletakkan Tauratku dalam hati dan batin serta pikiran mereka. Aku sendiri yang akan mengajar mereka untuk mengenali aku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat perjanjian Allah, mari kita belajar untuk mentaati, untuk menjunjung tinggi perjanjian yang telah dibuat Allah kepada kita atau dengan kita. Dan mari kita mengingat bahwa Allah telah berbuat begitu banyak kepada kita. Dan salah satu yang terbesar, ya, puncak dari semuanya itu adalah Ia datang sendiri untuk menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Dan melalui Alkitab kita dapat membaca kesaksian-kesaksian tentang kedatangan Allah di dalam diri Tuhan Yesus, tentang karya pelayanannya, tentang pengajarannya, supaya kita dapat belajar langsung kepada Allah. Mari kita taati perjanjian dengan Allah itu dengan cara hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesabaran-Mu, karena Engkau tidak pernah jera mengasihi kami, karena Engkau tidak pernah berhenti menolong kami, menaungi dan menyelamatkan kami. Maka ya Tuhan, biarlah kami juga terus belajar untuk mentaati setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.